Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan masuk dalam tata kebaktian Minggu Advent 4, Gereja Kristen Pasundan dengan tema Meneladan Maria yang Taat, 20 Desember 2020. Sebelum memulai kebaktian ibadah, kita akan membaca Warta Jemaat bersama. Jemaat, kami undang berdiri. Minggu Advent 4 disebut Minggu Rorate Huli, yang berarti, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Yeremia 45 ayat 8. Pada minggu ini kita mengingat bagaimana Allah menyatakan perbuatannya yang membela dan membebaskan kita melalui kedatangan Sang Mesias. Kita beroleh damai sejahtera Allah dan bersama diajak untuk memiliki ketaatan seperti Maria sebagai pribadi yang terlibat dalam karya keselamatan Allah.
Marilah kita menyambut firman Tuhan dan prosesi masuk para pelayan kebaktian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ibu bapak, saudara-saudari, di minggu keempat Advent kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Kasih Kristus menyertaimu dan memberi damai sejahtera. Ibu bapak, saudara sekalian, nats pembimbing dalam minggu Advent keempat, kita mendasarinya dari Injil Tuhan Yesus menurut Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Demikian nats pembimbing. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita dengan saat teduh. Ya Allah, kami seringkali menyimpang dari jalan-Mu. Ketika pergumulan berat mendera, kami mudah mengingkari janji kami untuk taat dan setia. Jalan yang Kau tunjukkan sering kami abaikan, dan kami memilih jalan mudah yang menurut kami menguntungkan. Yang tersisa kini hanya rasa sesal dan malu. Kuasailah hati dan pikiran kami, dalam iman kepadamu kami berseru. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Dalam Minggu Advent keempat ini kita memiliki berita anugerah pengampunan dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai ke 2. Surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai ke 2, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Jemaat, kami undang berdiri.
Kita akan memuji nama Tuhan melalui pembacaan Mazmur secara responsoria dari Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan 19 dengan judul perikop Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu yang ya Tuhan. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti aku? Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Engkaulah yang meremukan Rahab seperti orang terbunuh. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Punyamulah lengan yang perkasa. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, dalam minggu Advent yang keempat kita akan mendasari firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus menurut Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Jika kita sudah mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan, mari kita persiapkan juga hati dan pikiran di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami nantikan melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Di minggu Advent keempat ini ya Allah, pertolongan kami imani ialah dari kuasa Roh Kudus saja yang selalu meneguhkan iman kami. Terlebih dalam berbagai cobaan, tantangan hidup, kami mau terus belajar ya Allah untuk setia. Kami mau memiliki iman yang berpengharapan kepada Tuhan sekalipun ada tantangan, walaupun ada penderitaan, kami tetap mau mengandalkan Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Untuk itu dalam masa penantian ini kami juga mau mendasari dengan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan untuk setiap alat media elektronik kami ya Allah,
untuk menjadi alat penyampai firman Tuhan. Dan dari sana pribadi lepas pribadi Tuhan saja yang meneguhkan dan mau tetap berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan, mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalamnya kami berdoa. Haleluya, amin. Kita baca Ibu Bapak Saudara sekalian, Injil Tuhan Yesus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian Ibu Bapak, saudara-saudari dan yang terkasih, kita sudah membaca firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Maranatha. Ibu Bapak, saudara-saudari dan yang terkasih, kita akan memasuki Minggu Advent yang keempat, di mana bersama-sama kita akan membahas, kita akan memaknai bagaimana untuk kita bersama-sama meneladani Maria yang taat. Kita bersama-sama mencari sosok yang memberikan teladan
dalam kehidupan sehari-hari, dan utamanya teladan itu tetap mengajak kita untuk juga taat kepada Tuhan. Nah, berbicara teladan, tentu kita akan sulit ketika berjumpa dengan pergumulan hidup, dan bahkan ada perumpamaan atau ungkapan masyarakat, hidup manusia itu seumpama satu koin di mana di dalamnya terdapat dua gambar. Hidup manusia seumpama seperti satu koin yang memiliki dua gambar. Gambar pertama mungkin seorang tokoh masyarakat atau seorang pahlawan kalau dalam mata uang rupiah, yang kemudian di balik belakangnya bergambarkan Garuda. Hidup manusia seperti itu. Lalu maksudnya apa? Gambarnya berbeda itu seumpama hidup kita yang mungkin terkadang ada berita baik, ada juga berita buruk. Dalam bacaan kita dari Injil Tuhan Yesus menurut Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, kita diajak untuk meneladan Maria dalam dua berita, yakni baik dan buruk. Itu kan Alkitab. Kita pun demikian, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, anak terkasih, dalam kehidupan berbangsa ataupun di aras dunia ada berita baik. Khususnya Indonesia di perkiraan akhir bulan November dan menyongsong bulan Desember ada berita baik di mana vaksin Sinovac sudah datang, sudah mendarat di Indonesia. Lalu apa berita buruknya? Tentu kita juga mengetahui dan mendengar melalui pemberitaan dan percakapan juga bahwa vaksin untuk COVID-19 itu khususnya di Brazil pernah menelan atau bahkan menyebabkan relawan meninggal. Inilah kira-kira apa yang sedang dirasakan Maria, mungkin kita rasakan. Ada kabar baik, ada kabar buruk di saat yang bersamaan. Seperti satu koin, gambar pertamanya baik, gambar keduanya buruk. Maria pun demikian dalam bacaan firman Tuhan di pasal pertama dari Lukas. Nah, ternyata Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, berita yang bersamaan itu tadi mengenai vaksin dari virus corona itu ada penjelasannya, ada yang mencoba menjelaskan bahwa vaksin itu ternyata baik, kabarnya secara otentik itu baik, tidak ada hal-hal buruk. Apalagi kita juga tahu berbicara vaksin untuk virus corona ini sudah kita nanti-nantikan, kira-kira sudah 9 bulan dan tepatnya di minggu ini menjadi 3 minggu. 9 bulan 3 minggu kita menanti-nantikan hadirnya satu vaksin yang kemudian dapat membuat kita kembali hidup seperti sebelum terjadinya pandemi. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih, kalaupun ada berita buruk mengenai vaksin itu, ternyata sudah dijelaskan untuk klarifikasi sejenis seperti itu, di mana seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yakni Cici Kartasasmita, seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa penjelasan ini juga beliau berikan ketika ditanya pada tanggal 17 November 2020. Ia menjelaskan, dan ini tercatat juga dalam pemberitaan 17 November 2020 pukul 9.41, ia memberikan penjelasan bahwa orang di Brazil itu, khususnya salah satu relawan yang mencoba vaksin COVID-19 itu tidak sama sekali diinjek, tidak sama sekali mungkin disuntikkan untuk mencoba seberapa kuat dari vaksin itu. Artinya belum ada
kontaminasi, atau dalam bahasa tadi kontaminasi, dia belum sama sekali mencoba dari vaksin yang diberikan oleh pemerintahan Brazil. Lalu meninggal bukan berarti karena vaksinnya. Ini secara medis juga menurut Cici Kartasasmita juga sudah dijelaskan. Jadi jangan takut, jangan khawatir atas berita buruk itu. Tadi di awal ada berita baik, adanya vaksin. Jangan khawatir. Tentu kita enak ada penjelasannya secara medis, dan tentunya tadi secara khusus dari Guru Besar Kedokteran Fakultas Universitas Indonesia, Cici Kartasasmita. Tapi bagaimana dengan Maria? Bagaimana dengan seorang perawan bernama Maria? Ada kabar baik bahwa ia akan mengandung. Lalu kabar buruknya ialah status ia masih seorang tunangan dari pria bernama Yusuf. Tentu ada kabar baik, di saat yang bersamaan dia takut ada dampaknya, yakni kabar buruk. Apalagi secara sosial pasti akan ditanya, pasti akan menjadi cibiran atau hal-hal buruk di lingkungan masyarakat. Kok masih bertunangan sudah akan mengandung, misalkan seperti itu. Ini kategori yang dihadapi oleh Maria. Satu sisi dia mendapatkan hal yang baik, tapi di lain sisi dia takut ada hal yang buruk. Lalu apakah dia kemudian tidak setia, dia tidak taat kepada Tuhan? Mari kita akan meneladani dari seorang perawan bernama Maria, bagaimana dia menghadapi dua kondisi yang berbeda, baik dan buruk secara bersamaan. Dan tentunya kita lihat teladan yang ia berikan, apakah dia mengandalkan kemampuan dia sebagai manusia atau mengandalkan kemampuan Tuhan. Nah, secara khusus dengan dua kondisi tadi, Maria tentu kaget. Kagetnya, satu sisi dia harus melahirkan seorang keturunan dari Raja Daud yang kemudian menjadi besar. Itu yang pertama kekagetannya. Yang kedua ialah ia kaget dalam kondisi tunangannya, dalam kondisi status sebagai perawan, dia mungkin akan dicibir yang tadi seperti dijelaskan di awal. Ini kira-kira dua kekagetannya. Lalu apa responnya? Dan ini menjadi teladan bagi kita di Minggu Advent keempat dan minggu-minggu berikutnya. Kita akan secara khusus melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 28. Lukas pasal 1 ayat 28. Di mana Gabriel memanggil Maria, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Lukas pasal 1 ayat 28, kira-kira Maria dipanggil, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Dalam bahasa Yunaninya, Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, "Hai engkau yang dikaruniai" itu bernada kicaretomene dalam bahasa Yunaninya, yang dimana memiliki pemaknaan you who highly favor, dimana setiap karunia dari Tuhan. Tadi dalam bahasa Yunaninya kicaretomene, Maria mendapat karunia. Karunianya seperti apa? Secara Alkitab juga kata dalam Lukas pasal 1 ayat bacaan kita ini, pasal 1 ayat ke-28 juga dikutip oleh kitab Efesus. Di dalam surat Efesus pasal 1 ayat ke-6. Efesus pasal 1 ayat ke-6, yang dikaruniakannya kepada kita. Ini nada yang sama dari kitab Lukas pasal 1 ayat ke-28. Yang menjelaskan apa di dalam Efesus 1 pasal 6, yang dikaruniakannya kepada kita. Artinya dalam Efesus pasal 1 ayat ke-6 memberikan tema perikop. LAI secara khusus ialah kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi tadi bahasa Yunaninya kicharitomene itu berbicara kekayaan orang-orang yang terpilih. Ada kekayaan karena terpilih oleh Allah.
Ini akan membantu kita bahwa dalam surat Efesus menjelaskan bahwa kekayaan orang terpilih itu adalah karunia dari Allah. Dan Maria yang dalam bacaan kita dalam Lukas pasal 1 menerima karunia itu. Karunia untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Sebagai orang yang terpilih, tadi Kicarit Tome itu, Maria mendapat karunia Allah yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, yakni ia akan dan sudah melahirkan Sang Juru Selamat yang diberi nama, yang diperintahkan juga oleh Gabriel untuk diberi nama Yesus. Apakah Maria kaget? Apakah Maria syok? Tentu tadi sudah dijelaskan, dia memiliki kekagetan, dia memiliki ketakutan secara hukum sosial, namun dia tetap memiliki kesetiaan, dia tetap memiliki keteladanan. Dalam kekagetannya, Maria kemudian berkata kepada malaikat Gabriel dalam ayat ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lukas pasal 1 ayat yang ke-34, bagaimana bisa terjadi? Selain dia tadi masih dalam kondisi tunangan dan belum menikah, Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, akan melahirkan dan sudah melahirkan Sang Juru Selamat. Di dalam kebingungannya, apa respon Maria yang perlu kita teladani? Kita lihat di ayat yang ke-38. Di ayat ke-38 Lukas pasal 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah respon dari Maria kepada malaikat Gabriel yang kemudian di sana ada penyerahan diri. Di sana ada nuansa pengharapan kepada Tuhan yang dicatatkan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Dalam satu kalimat saja, dalam satu jawaban saja dari Maria kepada malaikat Gabriel, di sana hendak mengajarkan kita di minggu Advent yang keempat ini, kita diajak untuk mengenal kebenaran, mengenal yang menjadi dasar iman orang percaya, yakni kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa kebenaran itu? Ialah tentang siapa kita atau siapa aku dan siapa Tuhan itu. Dari kebenaran ini kita melihat dan meneladani Maria yang kemudian dalam kekagetannya bertanya, siapa sih aku ini? Tapi dia tidak pusing dengan pertanyaan itu. Karena dia punya pertanyaan yang kedua, siapakah Allah itu? Dan ketika dia tahu Allah yang ia imani, Allah yang ia sembah sudah memberikan berkat melalui malaikat Gabriel, maka ia meresponnya dengan tegas dan lugas. Seperti yang tercatat di ayat ke-38. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah dasar iman. Inilah kebenaran sebagai orang Kristen. Kita melihat bagaimana seorang bernama Maria tetap setia, tetap taat kepada Allah yang menghadirkan berkat secara luar biasa, sekalipun ada masalah karena dia masih bertunangan, karena dia belum bersuami dari Yusuf. Dua hal ini adalah pilar utama bagi seluruh bangunan iman orang Kristen. Kita diajak, siapa sih aku dan siapa Tuhan itu tidak bisa, tidak ada proses negosiasi. Kan aku ini umat pilihan Allah, misalkan seperti itu. Tidak. Konfirmasi kepada diri sendiri dan percayalah kepada Tuhan. Kita harus, jangan, besok ya Tuhan, tidak. Tapi saat ini misalkan Tuhan minta ketaatan, Tuhan minta kesetiaan. Dalam hal apa? Mungkin berdoa, mungkin membaca Alkitab, mungkin melayani, dan banyak hal lainnya yang Tuhan rindukan
untuk kita semua pribadi lepas pribadi taat kepada Allah. Lalu apakah kemudian membuat kita ragu, apakah kita sulit untuk kemudian teladan apa yang kita contoh dari seorang bernama Maria? Yang paling utama dalam konteks kita saat ini di tengah-tengah pandemi. Terlebih kita akan merayakan Natal dan kita tidak dapat bersekutu di gedung gereja. Akan tetapi kita diundang, diajak oleh Allah untuk tetap taat dan setia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah pandemi atau COVID-19 ini dari Tuhan? Kita tidak akan menyoalkan dari mana virus ini. Akan tapi yang perlu kita tekankan adalah bahwa yang dari Tuhan apa? Tuhan rindu untuk kita tetap memiliki kebenaran. Apa kebenaran yang utama? Ialah memberitakan kabar baik di tengah dunia yang semakin berubah. Di tengah dunia yang semakin berubah itu kita memberitakan kabar baik. Jadi kita tidak menyoalkan dari mana virus corona itu, tapi yang perlu disoalkan apakah kita dapat memberikan kabar baik. Kabar baik apa? Tadi saya bilang dalam konteks Minggu tanggal 20 dan menyongsong tanggal 25. Kabar baik apa yang bisa kita lakukan ialah mencegah adanya klaster baru, mencegah semakin banyak yang kita tahu juga dalam pemberitaan di bulan Desember semakin meningkat dari korban atau orang-orang yang terpapar dari virus corona itu. Kita diundang untuk setia dan teladan tadi, menghadirkan kabar baik dengan tetap taat dan tetap setia kepada Allah. Kita bersama-sama untuk tetap percaya kepada Allah yang memberkati kita dalam kondisi sekalipun kita sedang terbatas untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Apalagi kita juga mengingat dan membaca juga dalam nas pembimbing Minggu Advent keempat ini dari Lukas 1 ayat 38, ini yang menjadi respon Maria dan kiranya itu juga menjadi respon kita pribadi lepas pribadi. Sekalipun ada pergumulan, bisa atau tidak kita tetap taat, bisa atau tidak kita tetap setia kepada Allah. Dalam nas pembimbing dari Lukas pasal 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita sebagai hamba Tuhan, tetaplah taat, tetaplah setia. Karena Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Allah yang taat untuk menepati janji-janjinya. Selamat memiliki iman yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari dan yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita secara pribadi di dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia dan Maha Taat, bentuk kesetiaan
dan ketaatan, Engkau tetap memberikan janjimu yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama bahwa Engkau akan menghadirkan Mesias, akan menghadirkan Juru Selamat. Dan Engkau sudah memberikannya melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Janji juga yang Engkau berikan, memberikan kuasa Roh Kudus yang memberkati dan meneguhkan iman kami pribadi lepas pribadi, kiranya juga dapat kami terus rasakan dan kami tetap mau bersyukur ya Allah. Secara khusus kami juga di minggu Advent keempat mau meneladani dari seorang perawan bernama Maria. Ketika ada kabar buruk, ketika ada kabar baik yang datang secara bersamaan, Maria tetap taat, Maria tetap setia. Taat dan kesetiaan dari Maria secara sosial ada konsekuensinya. Mungkin saja ia menjadi percakapan, ia dituduh berzina, mungkin saja bahkan Yusuf ketika mengetahui Maria mengandung akan mengakhiri relasi mereka. Kiranya kami mau meladani apa yang menjadi kesetiaan dan ketaatan Maria melalui pemberitaan yang sudah diberitahukan oleh malaikat Gabriel. Secara pribadi lepas pribadi konteks GKP Jati Asih ya Allah, kami pun demikian dalam menyongsong hari raya Natal. Ada kabar baik ya Allah, akan tetapi di saat yang bersamaan ada kabar buruk. Kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Allah, sulit untuk bersekutu, sulit untuk bersama-sama merayakan kelahiran Engkau di Natal. Namun kiranya ya Allah, kami pribadi lepas pribadi tetap mau memberitakan kabar sukacita ini kepada dunia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Inilah ketaatan, inilah kesetiaan yang kami mau berikan. Tidak hanya sebatas anjuran dari dunia kesehatan, akan tetapi kebenaran yang utama kami mau menjadi pribadi lepas pribadi yang menghadirkan kabar baik, menghadirkan hal-hal yang membuat kami terjauh dari virus corona dan terlebih tidak adanya klaster-klaster baru. Inilah harapan kami pribadi lepas pribadi. Ya Allah yang maha baik, di minggu Advent keempat ini kami menantikan Kristus, dan yang di saat bersamaan diundang untuk mewartakan kabar baik. Secara khusus kami merindukan kabar baik itu pun bisa hadir di tengah-tengah pribadi lepas pribadi yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kami bersama-sama mendukung dalam doa untuk Ibu Rengsi Pakpahan, Bapak Nelson Pakpahan, Ibu Sri Mastuti Stompul, Bapak Manahan Manurung. Kau juga berkati ya Allah untuk pemulihan dari Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulta, Ibu Temstina Tampu Bolon, Ibu Purnama Tondang. Ya Allah yang maha baik, hadirlah dan menjamah mereka pribadi lepas pribadi yang dalam pemulihan ataupun dalam kondisi sakit. Kami juga berdoa ya Allah dengan rasa sukacita. Tuhan telah menambahkan usia bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, yakni Bapak Binaga Bancin, Bapak Pringeten S. Melala, Bapak Cassandra Daniel H. Sianturi, Ibu Lili Kurniawan, Saudara Rocky Komala. Tuhan berkati tidak hanya pertambahan usia, tapi Tuhan menambahkan juga pertambahan sukacita, kesehatan,
kesukacitaan itu pun hadir melalui berkat-berkat baik finansial, baik keluarga, baik pekerjaan, dan lain-lainnya datang dari Tuhan. Kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga terkasih, yakni Bapak Rizal Makmur Manurung, keluarga Bapak Roy Tampu Bolon. Tuhan jamah mereka pribadi, baik sebagai suami, istri, dan keluarga besar lainnya. Ya Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk persekutuan, untuk pelayanan, baik komisi kategorial maupun non-kategorial di GKP Jati Asih. Kami juga bersama-sama mendukung dalam doa untuk komisi pembantu setempat bersama unit sekolah TK Kristen Pasundan Jati Asih. Ya Allah, Tuhan berkati juga guru TK, dan kami juga mendukung dalam doa untuk pengawas pembenaran jemaat. Kami juga bersyukur dan mendukung dalam doa untuk tim komisi liturgi musik gerejawi, komisi multimedia, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati lagi dan lagi ya Allah. Kami juga berdoa untuk kehidupan lingkup klasis sinodal. Kami berdoa juga untuk badan-badan pelayanan di dalam lingkup Gereja Kristen Pasundan, baik yayasan badan rumah sakit, baik badan pendidikan, dan lain-lainnya ya Allah. Tuhan berkati mereka lagi dan lagi. Kami mendukung dalam doa untuk kehidupan ekumeni bangsa Indonesia. Kami juga serahkan dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo hingga aparatur negara terkecil sekalipun ya Allah. Dalam lingkup dunia juga kami serahkan secara khusus untuk pengamanan masa raya Natal dan Tahun Baru, dan utamanya menuju penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Allah Tuhan berkati baik dunia kesehatan, yakni dokter, perawat, dan siapapun yang di dalamnya. Ya Allah Tuhan, jamah dijauhkan dari penyakit apapun. Kami juga berdoa ya Allah untuk mereka yang sedang dalam proses EKDV, PDP ataupun suspek. Tuhan jamah mereka untuk adanya kesembuhan, dan Tuhan juga hiburkan bagi mereka yang dimana anggota keluarganya telah berpulang akibat COVID virus corona ini. Ya Tuhan berkati. Ya Allah yang maha baik, kalaupun kami tahu setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna, untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti yang doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kami melalui menyanyikannya ya Allah. Di bumi
Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukurmu sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita menghimpun persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian. Ya Allah Bapa yang menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kami, di hadapan-Mu kami datang membawa hati yang telah dibarui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi tetap berdiri, kita akan mendengarkan pengutusan dan berkat. Kita bersama-sama di Minggu Advent keempat belajar untuk meneladani Maria. Dan kita juga diundang dalam berbagai kondisi, baik ada hal yang mendatangkan sukacita maupun ada hal yang mendatangkan duka cita. Tetaplah taat, tetaplah setia kepada Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara untuk tetap setia menanti menyambut kedatangannya.